Terus nomor 6, anak Rusboro, laki-laki usia 7 tahun. Dia dibawa berobat karena mimisan berulang sejak 1 hari yang lalu. Keluhan disertai munculnya bintik-bintik merah di lengan pasien. Riwayat anak mengalami batuk pilek dan demam 2 minggu yang lalu, namun sudah sembuh dengan obat dari puskesmas. Saat ini tanda vital dalam batas normal. Pemeriksaan fisik abdomen tidak ditemukan organomegali. Pemeriksaan lab didapatkan HB-nya itu 12,4, jadi dia oke ya, bagus HB-nya. Leukositnya juga oke. Trombositnya yang turun 65.000. Ditemukan pemanjangan bleeding time, tapi PTA-PTT-nya normal. Diagnosis yang paling mungkin itu apa? Oke, jadi kita tahu pasien ini tuh ada trombositopeni. Dan dia ada bintik-bintik merah, ini namanya purpura. Nah, masalah pada trombosit itu tuh bisa ada 2. Yang pertama adalah ITP, idiopathic thrombocytopenic purpura, atau yang kedua dia bisa HSP, Henoch-Schönlein purpura. Yang membedakan mereka berdua, jadi gini sebenarnya ya, ITP itu sama HSP itu sama-sama bisa didahului infeksi. Nah, kalau yang HSV, infeksinya dia itu mengaktifkan autoantibody IgA pada semua pembuluh darah gitu. Sebenarnya nggak cuma semua pembuluh darah, mungkin di organ lain juga bisa. Jadi manifestasinya dia itu tuh kan namanya vaskulitis autoimun ya. Dia bisa menyerang pembuluh darah. Kalau misalkan dia menyerang pembuluh darah di ginjal sampai bikin ginjalnya rusak, dia nanti jadi Buerger disease. Terus yang khas yang membedakan ITP sama HSP adalah di ITP ini dia itu purpuranya itu tuh palpable. Kalau di ITP dia nggak bisa dipalpasi untuk purpuranya. Nah, jadi itu sih untuk bedainnya. Sama kalau di Henoch-Schönlein purpura, karena dia itu tuh bisa menyerang dimanapun, termasuk dia bisa menyerang di area organ kayak GI tract, dia itu bisa menyebabkan organomegali. Jadi ini jawabannya adalah yang ITP. Immune thrombocytopenic purpura. Nomor 7, Tuan Akuiti usia 31 tahun. Dia datang ke puskesmas dengan keluhan demam dan lemas sejak 2 hari yang lalu. Keluhan disertai pegal-pegal, terutama pada daerah betis. Pasien adalah pekerja dinas kota dan baru ditugaskan membersihkan selokan 1 minggu yang lalu. Pemeriksaan tanda vitalnya didapatkan demam, suhunya 39, pemeriksaan fisiknya skleranya putih, konjungtivanya merah, dan ada nyeri tekan otot gastrocnemius. Pemeriksaan penunjang baku emasnya apa? Jadi kalau konjungtivanya merah, pada orang dengan riwayat dia habis bersihin got, pokoknya sesuatu yang membuat dia kontak dengan kotoran hewan, terutama pipis dan kotoran tikus, tapi bisa juga dia kotoran hewan yang lain kayak kucing dan yang lainnya, itu juga bisa menjadi karier dari si Leptospira. Kalau misalkan dia mengalami konjungtiva yang merah, namanya adalah conjunctival suffusion. Terus dia ada demam, berarti kan dia ada infeksi ya. Dan yang khas lagi adalah nyeri tekan otot gastrocnemius. Nah, kalau di pasien ini dia adalah leptospirosis yang ringan karena belum ada kerusakan organ. Kalau misalkan dia mau diklasifikasikan berat, dia harus ada kerusakan organ yang singkatannya adalah Opah-Japar. Opah-Japar itu otak, terus otot juga bisa. Panya itu tuh
Aku lupa apanya itu apa ya, pembuluh darah ya bisa, apa paru ya, paru, tapi kayaknya paru lebih cocok ke yang par ya. Terus kalau J itu tuh jantung, ya itu sih. Sama sebenarnya ada ginjal juga ya. Nah jadi sama hati. Ya bener, otak-otot, paru, jantung, ginjal, sama hepar. Nah udah pas lah tuh apa siapa. Nah itu baru kita bilang dia yang well disease, yang berat. Nah terus pemeriksaan penunjang baku emasnya itu tuh kita harus ngelihat si bakteri Leptospiranya itu dengan menggunakan microscopic agglutination test. Kalau mikroskop lapang gelap ini dia juga, kalau di mikroskop lapang gelap atau dark field mikroskopik, sebenarnya kita tuh udah bisa ngelihat bakterinya. Bakterinya itu tuh bentuknya spiroket, jadi dia itu tuh bentuknya spiral kayak corkscrew atau kayak scrub gitu. Terus dia tuh bergerak cepat, gerakannya itu tuh lentur gitu. Nah kalau misalkan gold standarnya itu tetap microscopic agglutination test. Jadi si emat ini dia itu melihat adanya agglutinasi atau penggumpalan leptospira hidup ketika dia dicampur sama serum pasien. Jadi di serum pasien ini kan dia kalau terserang leptospira harusnya dia sudah mengandung antibodi anti leptospira. Kalau misalkan dia digabung sama leptospira yang merupakan antigennya, itu kan nanti akan terjadi penggumpalan. Nah agglutinasi itu yang nanti akan diperiksa di mikroskop lapang gelap. Jadi nanti kita bisa tahu gitu bakterinya ini tuh masih mati atau masih hidup gitu, udah mati atau masih hidup. Jadi lebih yang menjadi gold standar itu yang MAT. Nah MAT ini dia itu mulai positif di minggu kedua dan paling tinggi itu di minggu ketiga sampai keempat gitu. Kalau nomor 8, bayi Nyonya Evergrande laki-laki usia 1 hari. Dia dibawa ke IGD karena kejang kelojotan. Pasien merupakan anak pertama dan dilahirkan secara pervaginam tanpa penyulit di rumahnya, dibantu oleh ibu mertuanya. Pemeriksaan tanda vital tidak ditemukan demam. Pada pemeriksaan fisik tampak ubun-ubun besarnya itu menonjol, sama tanpa ada petekie di keempat ekstremitas sama pendarahan aktif dari tali pusat. Nah ini khas banget pada si VKDP ya, vitamin K deficiency bleeding. Faktor risikonya apa? Faktor risikonya bayi lahir di dukun paraji atau pokoknya nggak di tenaga kesehatan gitu, nggak di rumah sakit, nggak di puskesmas, atau dia lahir sendiri di rumah. Misalkan pada kasus pasien ini kan dia di rumah ya, dibantu ibu mertuanya gitu. Nah bayi itu kan dia ususnya itu masih belum berkembang sempurna, jadi usus bayi itu tuh masih belum bisa menghasilkan vitamin K dalam jumlah yang cukup. Jadi dia itu rentan untuk mengalami defisiensi vitamin K. Ditambah kalau bayi itu tuh disusui oleh ibunya atau ASI ini tuh vitamin K-nya tuh dikit beda sama susu formula. Kalau susu formula itu kan dia susu yang diformulasikan, yang dibuat sedemikian rupa supaya menyerupai ASI, tapi dia juga ditambah ekstra hal-hal lain atau kayak zat-zat lain yang berguna untuk perkembangan sama pertumbuhan bayi. Misalkan dia bisa dikasih vitamin K, dia bisa ditambahin vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D. Jadi kadang susu formula itu
komponen tambahan mikronutriennya itu tuh lebih banyak gitu. Jadi kalau dari ASI dalam hal vitamin K, si susu formula itu lebih tinggi kandungannya gitu. Nah, terus makanya kenapa kalau kita menolong persalinan bayi, kan biasanya kita injeksi vitamin kayak secara intramuskular di pahanya bayi. Dosisnya 1 mg. Itu tujuannya sebagai profilaksis untuk mencegah si VKDB ini. Nah, kalau misalkan dia kekurangan vitamin K, padahal vitamin K itu kan penting untuk proses hemostasis, maka dia akan rentan untuk mengalami pendarahan. Kalau misalkan pendarahannya dan itu bisa di berbagai organ ya, kalau misalkan pendarahannya ada di otak gitu ya, atau di intrakranial, maka nanti manifestasinya kayak adik ini, dia ubun-ubun besarnya bisa membonjol. Membonjolnya itu tuh karena suturannya belum menutup dan benjolan itu terbentuk dari darah gitu yang terakumulasi di kraniumnya dia. Kalau misalkan dia di kulit ya, dia bisa jadi petekiye. Kalau misalkan di umbilikus ya, umbilikusnya dia bisa berdarah gitu. Nah, kalau udah kayak gini, yang paling parah itu adalah kalau dia udah sampai kejang kelojotan ya. Itu karena ada proses pendarahan intrakranial itu tadi. Jadi kalau udah mengalami VKDB ini, yang harus kita lakukan itu adalah kita suntik dia dengan fitonadion atau vitamin K1. Secara IV ya. Kalau profilaksisnya itu kan disuntiknya secara intramuskular, tapi kalau untuk terapi dia disuntiknya itu tuh secara intravena atau secara SC. Dosisnya berapa? Dosisnya itu 1-2 mg IV atau SC selama 3 hari berturut-turut. Habis itu kita bisa rujuk dia ke SPA gitu. Nah, kalau misalkan dia pendarahannya sedang berat, yang ditandai dengan apa sih? Terutama kalau misalkan dia udah sampai kejang, terus ubun-ubunnya menonjol gitu kan, udah menunjukkan pendarahan yang sedang berat ya, kita bisa juga kasih transfusi FFP. Tapi lagi-lagi ini yang ngasih adalah dokter SPA-nya ya. 10-15 ml per kgbb. Nah, itu sama kalau profilaksisnya ya kita kasihlah dia vitamin K1 atau fitonadion tadi dengan dosis 0,5-1 mg intramuskular saat lahir di paha. Gitu. Nah, terus selain itu ya, ibu-ibu yang mengonsumsi obat antikonvulsan, terus ibu-ibu yang dia malnutrisi saat hamil, itu juga bisa menyebabkan VKDB. Gitu. Nah, kalau di pemeriksaan profil koagulasinya, BT-nya sih normal. Yang memanjang itu tuh PT-nya, karena vitamin K itu dia tuh berperannya terutama pada faktor koagulasi yang ekstrinsik. Jadi nanti bisa ada penurunan faktor 2, 7, 9, sama 10. Tapi terutama vitamin K ini yang paling berhubungan sama dia itu adalah yang faktor 7 ini gitu. Jadi kalau misalkan dia berhubungan sama faktor ekstrinsik, kalau dia defisiensi vitamin K, maka nanti yang akan memanjang adalah si PTT-nya kan, PT-nya dia memanjang gitu. Jawabannya yang C. Nomor 9, Nyonya Mosdip, usianya 27 tahun. Kedua P1H0, usia kehamilannya itu saat ini 32 minggu. Dia mau pemeriksaan kehamilan rutin. Dia mengaku anak pertamanya itu kuning tidak lama setelah dilahirkan. Pasien khawatir akan kembali terjadi pada kehamilan kedua. Pemeriksaan golongan darah pasien itu O resus positif dan suaminya B resus negatif. Patofisiologi terjadinya icterus pada anak pertama itu apa? Oke. Jadi ini inkompatibilitas ABO ya. Kan kalau si emaknya ini dia O golongan darahnya, berarti kan dia nggak punya antigen.
dia nggak punya antigen A, dia nggak punya antibodi A, tapi dia itu tuh punya antibodi anti A sama antibodi anti B. Sedangkan si bapaknya ini tuh dia golongan darahnya B. Untungnya mereka B dan dia resus negatif pula ya. Nggak apa, kalau misalkan yang gini, kalau ini kan mereka resusnya juga beda ya. Kalau kita mau bilang dia inkompatibilitas resus, itu syaratnya adalah emaknya yang resusnya harus negatif. Kalau bapaknya mau dia resus positif atau sama-sama resus negatif, ini nggak masalah gitu. Kalau misalkan emaknya resusnya positif, mau dia bapaknya resus negatif atau resus positif, itu nggak masalah gitu. Yang jadi masalah itu kalau emaknya si resusnya ini negatif. Nah, ini masalah. Nah, terus ya kita lanjutin. Kalau yang B ini kan dia punya antigen B. Sama antibodi anti A. Nah, jadi si emak dan bapak ini bersatu, antigen B bapak ketemu sama antibodi anti B-nya emak. Nah, inilah yang kita sebut sebagai inkompatibilitas ABO. Yaitu ketika wanitanya itu golongan darahnya O dan suaminya itu golongan darahnya A atau B atau AB gitu. Nah, yang terjadi dia bisa menyebabkan jaundice kan. Kalau misalkan pada anak pertama kan dia baru pertama kali paparan, ya kan. Kalau yang ini ya antigen D ini kan enggak, ini kan pada resus ya. Kalau resusnya dia mah aman-aman aja karena emaknya yang positif. Kalau yang C, antibodi anti A maternal menyerang antigen A pada anak, itu enggak ya, karena kemungkinan anaknya itu golongan darahnya bisa B, bisa O. Jadi dia nggak punya antigen A dong. Kalau yang D, antibodi anti B maternal menyerang antigen B pada anak, ini bisa. Antibodi anti A dan anti B menembus sawar darah plasenta menyebabkan hemolisis. Kalau yang menembus sawar darah plasenta sampai bikin dia hemolisis, ini lebih ke yang resus negatif ya, inkompatibilitas resus. Kalau ABO itu dia definisinya itu adalah destruksi RBC fetal atau neonatal gitu ya oleh IgG ibu gitu. Jadi misalkan golongan darah A dan B dia punya antigen A dan anti B yang merupakan IgM. Nah, IgM-nya ini dia itu tidak melewati sawar darah plasenta, beda sama yang resus. Kalau resus melewati, kalau antigennya IgM-nya si A sama B ini dia tidak melewati sawar darah plasenta. Tapi yang golongan darah O itu punya antibodi IgG yang bisa melewati sawar darah plasenta. Jadi nanti transfer antibodi IgG ke, jadi yang bisa menembus itu tuh yang O-nya ini ya. Transfer antibodi IgG ke sirkulasi janin itu tuh menyebabkan hemolisis. Jadi bukan anti B ya. Tapi ya juga, ini juga bisa ya. Bentar. Antibodi anti B maternal menyerang antigen B pada anak.
antibodi anti-A dan anti-B menembus sawar darah plasenta menyebabkan hemolisis. Oh iya, ternyata setelah dicari tahu lagi ya, ini lebih ke yang ya, karena kan sesuai yang tadi ya, kalau yang antigennya si bapak, yang antigen A atau antigen B gitu, itu kan dia IgM, jadi dia nggak menembus sawar darah plasenta. Tapi si antibodinya ibu yang O ini, dia kan punya antibodi anti A sama antibodi anti B ini tuh bisa menembus si sawar darah plasenta. Nah ini nanti yang bikin dia hemolisis. Jadi jawabannya adalah yang E. Tuh. Jadi ibu golongan darah O itu dia memproduksi anti A dan anti B yang tipenya itu IgG. Kalau bayinya itu tuh IgM. Nah IgG ini yang bisa menembus plasenta. Kalau antibodinya si janin tuh nggak bisa menembus, tapi antibodinya ibu itu tuh bisa menembus plasenta. Nanti yang anti BIgG ini dia bakal menyerang sel darah merah janin yang menyebabkan dia jadi hemolisis dan terjadilah hiperbilirubinemia atau manifestasinya adalah jaundice gitu. Selain itu kalau di ibu golongan O, antibodi anti A sama anti B itu biasanya lebih kuat IgG-nya dibandingkan ibu dengan antigen atau antibodi anti yang golongan darahnya A atau B gitu. Oke, paham. Jadi yang kalau ibunya O, dia IgG-nya kuat, jadi bisa menembus darah plasenta. Tapi kalau ibunya golongan darah A atau B itu antibodinya nggak kuat alias cuma IgM, jadi nggak bisa nembus. Makanya yang bermasalah pada yang kompatibilitas ABO itu adalah kalau ibunya golongan darahnya O. Oke. Nomor 10. Ini anak laki-laki usia 5 tahun. Dia dibawa berobat dengan keluhan pucat dan lemas sejak 3 bulan. 1 minggu terakhir, anaknya ini sering mendadak mimisan. Riwayat keluhan serupa pada keluarga disangkal, tanda vitalnya normal. Pemeriksaan fisik, tampak konjungtivanya itu pucat. Dan palpasi abdomennya itu ada hepatosplenomegali. Nah, pemeriksaan lab didapatkan Hb-nya itu 8, leukositnya itu 81.000, trombositnya 100.000. Pemeriksaan penunjang gold standarnya apa? Oke. Kan dia ini ada anemia ya. Leukositnya itu tuh 81.000, banyak ya. Ada leukositosis dan trombositopenia. Nah, ini khas banget pada kasus leukemia. Mimisannya dia kan karena trombositnya yang rendah. Plus dia ada hepatosplenomegali. Kalau misalkan mau sama apalagi ya, dia 1 minggu terakhir ya keluhannya. Oke, kita bahas dulu satu-satu ya tentang si leukemia ini. Jadi leukemia itu kan dia dibagi jadi 4 tipe. Dia ada yang akut sama kronik. Yang akut ada akut myeloid leukemia, ada akut limfositik leukemia. Yang kronik ada kronik myeloid leukemia sama kronik limfositik leukemia. Nah, yang khas dulu dari mereka, kalau AML punya aurat. Jadi dia punya aurat yang bentuknya kayak batang tadi. Kalau ALL itu dia khasnya terjadi pada anak-anak, anak linu-linu, anak laki-laki linu-linu biasanya. Terus kalau CML itu khasnya dia itu ada kromosom Philadelphia, jadi dia ada translokasi pada kromosom gitu. Terus kalau yang CLL
itu dia kayak pasar malam nanti temuannya di biopsi. Dan dia itu tuh ada smooth cell. Masa laluku, cerita laluku smooth gitu. Smooth cell atau sel basket. Jadi selnya ini tuh rapuh dan gampang pecah. Jadi ketika pembuatan preparatnya itu, ketika dia dihapus, si selnya ini karena saking rapuhnya dia tuh jadi pecah gitu. Nah, cirinya kalau misalkan akut itu pasti sel blastnya lebih dari 20%. Tergantung nanti tipe blastnya itu tuh yang apa gitu. Nah, terus karena myeloid itu kan nanti jadi variasinya tipenya banyak banget ya. Myeloid itu kan nanti dia bisa jadi eritrosit, dia bisa jadi neutrofil, dia bisa jadi basofil, eosinofil gitu. Dimana salah satu selnya yang namanya neutrofil itu tuh punya enzim namanya myeloperoksidase. Nah, jadi nanti kita bisa menemukan myeloperoksidase-nya itu pada AML itu positif gitu. Oke. Nah, terus kalau kromosom Philadelphia itu tuh dia translokasi BCR-ABL ya. Kalau pemeriksaan gold standarnya sih tetap aspirasi sumsum tulang ya. Untuk nanti di biopsi. Kalau hapusan darah tepi itu kan ya cuma bisa ngeliat bentukan selnya itu macam-macamnya kayak gimana. Nah, tapi kalau kita mau ngelihat sel blast terutama pada AML sama ALL itu kita harus biopsi sumsum tulang gitu. Nah, kalau misalkan AML, jadi AML itu kan dia kalau ciri khasnya tuh biasanya hipertrofi gingiva, terus anoreksia, terus kulitnya biasanya tuh bisa juga kayak merah-merah gitu, sama ada nyeri kepala. Nah, tapi kalau di pasien ini kan enggak ya, dia cuma keluhannya itu mimisan aja gitu. Nah, kalau misalkan yang ALL, yang anak linu-linu, itu biasanya dia memang menyerangnya itu tuh di anak-anak sama dewasa muda, awal usia 20 tahun. Tapi biasanya gejalanya dia, ya bisa gejala anemia sama pendarahan. Terus biasanya nyeri tulang juga. Sama yang khas itu adalah dia ada hepatosplenomegaly. Nah ya udah pas lah dia ALL kan. Anak linu-linu, anak laki-laki usianya masih kecil 5 tahun, terus dia ada keluhan leukemia sama ada hepatosplenomegaly. Nah kalau ALL tadi dia kan harus biopsi sumsum tulang. Jadi yang nggak ada sumsum tulang biopsinya kita coret. Berarti antara C, D, sama E. Kalau sel plasma monoklonal lebih dari 10%, itu tuh pada sel plasma itu kan pada multiple myeloma. Jadi ini bukan. Nah, kalau ALL itu kan lymphoblast ya. Kalau myeloblast ini kan AML. Jadi ini jawabannya adalah yang D.